siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sate Ayam Pak Tayu ingin mempresentasikan hasil laporan kami. Yang pertama, saya akan mengenalkan nama-nama kelompok kami dulu. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Elisa Duyanyustuti. Saya akan menjelaskan di bagian operasional. Kemudian selanjutnya, Nama saya Dery Rosalia, saya akan menjelaskan bagian sistem informasi manajemen pemasaran. Nama saya Eka Nurul Istiqomah, saya akan menjelaskan bagian sistem informasi manajemen keuangan. Selanjutnya, Nama saya Pradipta Opin Wijaya, saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ini ada profil UMKM-nya dulu. Ini Sate Ayam Pak Tayu Semarang. Pemiliknya ini ada Bapak Faisal dan itu nomor telepon sudah tertera ada di situ, alamat juga lengkap. Nah, dalam sejarahnya ini salah satu usaha kuliner yang dapat dengan mudah ditemukan di Kota Semarang, yaitu Sate Ayam Pak Tayu yang berada di Jalan Gajah Mada, berdiri secara turun-temurun sejak tahun 1960. Dari usaha sang kakek lalu dilanjutkan oleh anaknya dan juga cucu. Mereka tidak merubah sedikit pun cita rasa sejak dahulu. Berapa macam yang mereka jualkan satenya. Ada sate daging, sate kulit, sate telur gitu. Next, sistem informasi pemasaran. Produk dan harganya. Di sini ada menyajikan ragam jenis sate, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, sate ayam, sate kulit, sate telur. Lalu juga menyediakan menu pelengkap sate, ada nasi dan lontongnya juga. Lalu ada menyajikan minum dan kemasan seperti air mineral botol dan juga teh botol. Lalu tempatnya yang nyaman, harga yang murah, dan lokasi yang strategis. Dengan range harganya 20.000 sampai minumnya 4.000. Nextnya, flowchartnya sistem informasi manajemen pemasaran dalam Sate Ayam Pak Tayu ini, dia bisa online dan juga offline. Dan kalau online-nya itu ada WhatsApp, bisa melalui WhatsApp, terus juga Gojek, Grab. Pertama ini WhatsApp biasanya digunain tuh buat orderan pesan aja, misalnya buat acara gitu. Jadi harus direncanain dulu gimana biar harinya tepat dan sesuai aja sama. Lalu Grab sama Gojek ini sama aplikasi platform buat pesanan online, jadi mereka juga melayani lewat Grab atau Gojek biar orangnya tuh nggak usah datang ke tempat sana, langsung dapat apa yang mereka inginkan. Dan offline-nya itu biasanya cuma lalu selanjutnya ini offline-nya. Jadi offline-nya tuh seperti mulut ke mulut, contohnya kayak orang yang udah pernah mencoba di sana, makan di Sate Ayam Pak Tayu dan menceritakan pengalaman mereka pada orang lain. Buat orang lain tuh kayak penasaran, enak nggak sih atau pingin gitu. Dan mencoba. di sini ada sistem informasi manajemen operasional. Jadi pemilik usaha Sate Ayam Pak Tayu ini merupakan penanggung jawab dalam mengawasi semua karyawan yang terlibat di dalam usaha. Terus karyawannya ini dibentuk untuk melayani dengan sistem gratis sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian itu adalah aktivitas dalam operasional terdiri dari karyawan yang kan konsumen menawarkan menu, dapat membeli melalui offline dengan datang Sate Ayam Pak Tayu. Konsumen bisa melalui offline menggunakan aplikasi seperti WA, Gojek atau Grab. Jadi chatnya itu, jadi pada saat kita datang ke Sate Ayam Pak Tayu itu, yang pertama itu konsumen kan datang, terus habis itu dia melihat menu,
setelah melihat menu apa yang ingin dia pesan, biasanya itu pelanggan menyesuaikan dengan keinginannya. Kemudian si pelayan memilihkan menu, biasanya merekomendasikan apa. Kemudian konsumen tersebut memilih tempat duduk, mereka akan disediakan tempat duduk dan memilih tempat duduk. Kemudian pada saat mereka memilih tempat duduk, karyawan akan memproses makanan atau bisa disebut membuat makanan untuk konsumen. Kemudian setelah mereka makan makanan sate ayam, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran dalam sate ayam Pak Tayo ini hanya menggunakan cash, karena sate ayam Pak Tayo ini bisa merupakan usaha UMKM yang kecil, jadi hanya menyediakan pembayaran melalui cash. Kemudian transaksi makanan, kemudian setelah mereka membayar makanan, mereka langsung dapat mendapatkan makanan mereka, dan mereka bisa makan di sana ataupun dibawa pulang. Kemudian setelah itu mereka selesai. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Mengenai perekrutan karyawan pada sate ayam Pak Tayu, yang diterima bekerja memiliki masa kontrak selama 1 tahun dengan karyawan berjumlah 3, serta menurut informasi yang didapatkan, karyawan yang bekerja mendapat gaji sebesar 10.000 per jam selama 18 jam atau sebesar 180.000 dengan jumlah karyawan sebanyak 3 orang. Berikut ada tahapan dalam perekrutan karyawan. Yang pertama yaitu tersedianya informasi lowongan pekerjaan. Yang kedua, menerima surat lamaran kerja. Yang ketiga, penyeleksian berkas. Keempat, tes uji kelayakan. Dan yang terakhir, hasil akhir. Next. Ini ada flowchart sistem informasi manajemen sumber daya manusia, yaitu dimulai dari tersedianya informasi lowongan pekerjaan. Pada pihak sate ayam Pak Tayu, yaitu membuka lowongan kerja dengan memberikan informasi secara rinci melalui 2 cara, yaitu online maupun offline. Pada online memanfaatkan platform sosial media seperti Instagram, sedangkan melalui offline dengan cara menyebarkan brosur. Tahap kedua yaitu penerimaan surat lamaran kerja. Kemudian pihak sate ayam Pak Tayu akan menerima berkas-berkas lamaran pekerjaan yang dikirim oleh calon karyawan dengan melampirkan berkas yang diminta seperti surat lamaran serta ijazah pendidikan terakhir. Tahap selanjutnya ada penyeleksian berkas, yaitu pihak sate ayam Pak Tayu akan menyeleksi berkas para calon karyawan yang memenuhi standar atau syarat yang disediakan pihak sate ayam Pak Tayu. Tes uji kelayakan. Setelah lolos tahap penyeleksian berkas, kemudian calon karyawan akan diuji kelayakannya. Seperti contoh, yang mencalonkan diri pada bagian dapur akan diuji keahliannya atau pengetahuannya dalam memasak. Kemudian untuk mengetahui hasilnya diterima atau tidak, calon karyawan akan mendapat panggilan itu jika mereka diterima. Namun jika mereka tidak diterima, maka mereka tidak akan mendapatkan panggilan. Panggilan tersebut berupa melalui telepon atau pesan melalui WhatsApp chat. Next. Yang terakhir ada sistem informasi manajemen keuangan. Pada observasi sate ayam Pak Tayu, diketahui pemilik usaha dapat memproduksi rata-rata 40 porsi sate dalam sehari, sehingga menggunakan biaya keluar untuk tenaga kerja sebesar 180.000, ayam sebesar 100.000, telur sebesar 12.500, kacang sebesar 14.500, kecap sebesar
35.000, cabai sebesar 27.000, bawang sebesar 40.000, gula merah sebesar 9.000, minyak sebesar 15.000, merica sebesar 7.500, garam sebesar 1.000, tusuk sate sebesar 1.500. Total biaya keluar dari sate ayam Pak Tayu itu sendiri sebesar 443.000. Lalu didapatkan biaya masuknya sendiri itu dari penjualan sate ayam Pak Tayu. Selanjutnya ada flowchart sistem informasi manajemen keuangan. Ada manajer. Tugas dari manajer ini mempunyai kebijakan dalam keuangan. Lalu ada sistem pengelolaan keuangan. Terdapat 2, menerima pendapatan kas dan menghitung laba rugi. Lalu ada pembayaran gaji karyawan. Karyawan menerima gaji. Yang terakhir, laporan keuangan didapatkan dari menerima pendapatan kas dan menghitung laba rugi. Adapun kesimpulan dari sate ayam Pak Tayu sendiri. Usaha kecil menengah atau UMKM pada sate ayam Pak Tayu memiliki kesimpulan bahwa sistem manajemen baik dalam pemasaran, mengenai bagaimana cara memasarkan produk sate ayam Pak Tayu, dalam bidang operasional, sumber daya manusia, serta manajemen keuangan yang digunakan untuk apa saja uang dikeluarkan serta dari mana uang tersebut masuk, telah terorganisir secara baik dan rapi. Saran kami, sebaiknya pemilik usaha sate ayam Pak Tayu agar menjaga kestabilan sistem manajemen yang baik. Next. Kemudian pada masa pandemi ini sendiri, sate ayam Pak Tayu ini tidak mengalami terlalu penurunan itu pelanggan, dikarenakan sate ayam Pak Tayu ini sudah memiliki di aplikasi online. Jadi seperti yang dijelaskan Dea yang di awal tadi, jadi sate ayam Pak Tayu ini bisa dipesan melalui Gojek, Grab, dan WA, dan juga pengantaran. Ini tuh dapat berguna, misalkan jadi kalau di masa pandemi ini keluar rumah untuk membeli makanan, jadi kita cukup bisa memesan makanan di aplikasi online, kemudian diantarkan sampai rumah. Adapun keunggulan dari sate ayam Pak Tayu itu sendiri, letaknya yang sangat strategis dan banyak pedagang kaki lima yang berjualan juga di sekitar situ, jadi banyak masyarakat yang berlalu lalang melewati jalan situ, dan harga di sate ayam Pak Tayu ini juga sangat terjangkau, berkisar 20 ribuan. Jadi adapun yang udah dijelasin tadi, selain itu tuh ada juga karena sate Pak Tayu ini udah berdiri sejak lama, jadi mereka tuh kayak punya pelanggan tetap gitu loh, loyalty customer, dengan karena sudah terpercaya juga, banyak yang udah nyoba, mungkin pengalaman dari mulut ke mulut tuh juga bisa, jadi ya membuat para customer tuh konsumen yang udah pernah mencoba tuh kayak pengen kesana lagi gitu. Sedikit saran dari saya, mungkin kedepannya karena tempat makan di sate ayam Pak Tayu itu konsepnya lesehan, mungkin bagi orang yang kurang nyaman dengan lesehan bisa disediakan tempat duduk serta mejanya, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Maaf, saya ulangi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Semoga
Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian dan juga dapat memberi wawasan tentang sate ayam Pak Tayu ini. Dan buat kalian jangan lupa untuk membeli sate ayam Pak Tayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.